islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ismianti Hasan. Saya dari Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Baik, saya di sini akan membahas atau menjelaskan materi dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini ada 4 sub pokok materi. Yang pertama proses bisnis, yang kedua tipe-tipe sistem informasi, yang ketiga sistem untuk kolaborasi, dan yang keempat yaitu fungsi sistem informasi dalam bisnis. Saya akan membahas satu persatu dari keempat sub pokok tersebut. Yang pertama yaitu proses bisnis, di mana proses bisnis adalah serangkaian aktivitas terstruktur dan terkoordinasi yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Dan juga proses bisnis terdiri dari beberapa aktivitas yang saling terkait dan langsung secara berurutan, dimulai dari pengumpulan informasi, pengelolaan data, analisis data, dan pengambilan keputusan, hingga pelaksanaan tindakan yang menghasilkan output atau hasil yang diinginkan. Baik, jadi itu penjelasan dari proses bisnis. Selanjutnya kita akan membahas manfaat dari proses bisnis. Proses bisnis yang baik dan terstruktur dapat memberikan beberapa manfaat bagi perusahaan. Di antaranya meningkatkan efisien dan produktivitas, menjaga konsistensi dalam pelaksanaan aktivitas bisnis, meminimalkan risiko kesalahan dalam pelaksanaan aktivitas bisnis, dan meningkatkan kepuasan pelanggan, dan juga meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam perkembangan produk dan layanan. Baik, itu manfaat dari proses bisnis. Selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah dari proses bisnis. Yang pertama yaitu identifikasi proses bisnis. Identifikasi proses bisnis yang ada di dalam perusahaan, mulai dari proses bisnis yang sederhana hingga yang kompleks. Identifikasi dapat dilakukan melalui pengamatan langsung atau wawancara dengan karyawan yang terlibat dalam proses bisnis tersebut. Yang kedua yaitu analisis proses bisnis. Melakukan analisis terhadap proses bisnis yang telah diidentifikasi untuk mengetahui bagaimana proses bisnis tersebut berjalan. Analisis dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode seperti diagram alir, analisis SWOT, atau analisis gap. Yang ketiga, reducing proses bisnis. Apabila ditemukan kelemahan dalam proses bisnis yang dianalisis, maka perlu dilakukan perbaikan atau perubahan dalam proses bisnis tersebut. Yang keempat yaitu implementasi proses bisnis. Setelah proses bisnis dirancang ulang, maka proses bisnis tersebut harus diimplementasikan. Dalam artian diimplementasikan, proses bisnis harus melibatkan seluruh karyawan yang terlibat dalam proses bisnis tersebut dan disertai dengan pelatihan atau pelajaran yang diperlukan. Jadi itu langkah-langkah dari proses bisnis. Selanjutnya kita akan ke contoh proses bisnis. Contoh proses bisnis yang sederhana adalah proses pemesanan makanan di restoran. Proses bisnis ini terdiri dari 2 langkah, yaitu pelanggan memilih makanan dan minuman yang telah diinginkan dari menu yang tersedia. Yang kedua yaitu pelayan mengambil. Jadi itu penjelasan dari sub pokok materi pertama. Selanjutnya kita akan melanjutkan sub pokok materi kedua, yaitu tipe-tipe sistem informasi. Sebelum kita masuk ke tipe-tipe sistem informasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sistem informasi. Sistem informasi adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menyebarkan informasi yang diperlukan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Dalam tipe-tipe sistem informasi, yang pertama sistem informasi manajemen atau SIM. Sistem informasi manajemen adalah sistem informasi yang digunakan untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan operasional, taktis, dan strategi perusahaan. Yang kedua yaitu sistem informasi eksekutif atau SIE. Sistem informasi eksekutif adalah sistem informasi yang digunakan oleh eksekutif atau pimpinan perusahaan untuk membantu mereka dalam membuat keputusan strategis. Yang ketiga yaitu sistem informasi akuntansi atau SIA. Sistem informasi akuntansi adalah sistem informasi yang digunakan untuk mengelola data keuangan perusahaan.
Dan yang keempat yaitu sistem informasi geografis atau SIG. Sistem informasi geografis adalah sistem informasi yang digunakan untuk memetakan dan menganalisis data geografis. Jadi itu adalah tipe-tipe sistem informasi. Kita akan melanjutkan ke materi ketiga, yaitu sistem untuk kolaborasi. Saya akan menjelaskan apa itu sistem kolaborasi. Sistem kolaborasi adalah teknologi yang digunakan untuk membantu individu atau tim bekerja sama dan berkolaborasi dalam mencapai tujuan tertentu. Sistem ini meliputi berbagai jenis aplikasi, perangkat lunak, dan platform yang memungkinkan individu atau tim untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan juga bekerja sama secara efektif. Jadi itu penjelasan dari sistem untuk kolaborasi. Selanjutnya kita akan ke tipe-tipe sistem kolaborasi. Di dalamnya yang pertama yaitu sistem kolaborasi berbasis pesan. Sistem kolaborasi berbasis pesan adalah sistem yang digunakan untuk komunikasi instan antara individu atau tim dalam bentuk pesan teks, suara, ataupun video. Yang kedua, sistem kolaborasi berbasis konten. Sistem kolaborasi berbasis konten adalah sistem yang digunakan untuk berbagai informasi dan dokumen antara individu atau tim. Yang ketiga adalah sistem kolaborasi berbasis proyek. Sistem kolaborasi berbasis proyek adalah sistem yang digunakan untuk mengelola proyek atau tugas secara efisien. Dan yang keempat adalah sistem kolaborasi berbasis sosial. Sistem kolaborasi berbasis sosial adalah sistem yang digunakan untuk memfasilitasi interaksi sosial antara individu atau tim dalam lingkungan kerja. Dan yang kelima adalah sistem kolaborasi berbasis cloud. Sistem kolaborasi berbasis cloud adalah sistem yang digunakan untuk mengakses informasi dan berkolaborasi dengan individu atau tim dari mana saja dan kapan saja melalui internet. Dan ada pula contoh sistem kolaborasi. Salah satu contoh sistem kolaborasi adalah Microsoft Teams, sebuah platform kolaborasi berbasis cloud yang dirancang untuk membantu individu atau tim berkomunikasi, berbagi dokumen, dan bekerja sama secara efisien. Jadi itu pembahasan dari subpokok ketiga sistem untuk kolaborasi. Selanjutnya kita akan membahas subpokok keempat, yaitu fungsi sistem informasi dalam bisnis. Saya akan menjelaskan satu persatu dari fungsi sistem informasi dalam bisnis. Yang pertama, peningkatan proses bisnis. Fungsi pertama dari sistem informasi dalam bisnis adalah meningkatkan proses bisnis, di mana sistem informasi dapat membantu perusahaan dalam mengotomatisasi dan meningkatkan efisien proses bisnis dengan mengintegrasikan berbagai sistem dan aplikasi. Yang kedua yaitu peningkatan pengambilan keputusan. Fungsi kedua dari sistem informasi dalam bisnis adalah meningkatkan pengambilan keputusan, di mana dalam bisnis pengambilan keputusan yang tepat sangatlah penting untuk memastikan keberhasilan organisasi. Yang ketiga adalah pengembangan dan penjualan produk. Fungsi ketiga dari sistem informasi dalam bisnis adalah membantu dalam pengembangan dan penjualan produk, di mana dalam bisnis pengembangan produk yang baik dan pemasaran yang efektif sangatlah penting untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan dan hubungan konsumen, di mana fungsi keempat dari sistem informasi dalam bisnis adalah membantu dalam manajemen pelanggan dan hubungan konsumen, di mana dalam bisnis mempertahankan pelanggan dan menjaga hubungan yang baik dengan mereka sangatlah penting untuk keberhasilan organisasi. Yang kelima yaitu peningkatan komunikasi dan kolaborasi. Fungsi kelima dari sistem informasi dalam bisnis adalah meningkatkan komunikasi dan kolaborasi, di mana di dalam bisnis komunikasi yang baik dan kolaborasi yang efektif sangatlah penting untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi itu penjelasan atau pembahasan dari keempat subpokok materi tersebut. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.